Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 3B, ingin menyampaikan materi tentang vitamin B6, yaitu pyridoxine. Ini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada Sri Retno Maharani, ada Nurhaliza Zain Maulana, ada Dinda Hanifah, dan saya sendiri Farah Fadil Hayati, lalu ada Ramsida Nuriyah Zalji. Vitamin B ada sebagai 6 vitamin. Yang pertama ada pyridoxine, bentuknya alkohol, gugusnya hidroksi metil. Yang kedua ada pyridoxal, bentuknya aldehida dengan gugus aldehida. Yang ketiga ada pyridoxamin, bentuknya amina dengan gugus aminometil. Yang keempat ada pyridoxin, fosfat. Yang kelima ada pyridoxal fosfat. Yang keenam ada pyridoxamin fosfat. Lalu ada sumber vitamin B6. Yang pertama, ada beberapa tumbuhan, pyridoxin dapat terkonjugasi dan hadir sebagai glukosida. Bentuk pyridoxal dan pyridoxamin yang terfosforilasi ditemukan terutama pada produk hewani. Produk hewani terutama daging sapi, ikan, babi, dan ayam menyediakan sekitar 0,3 sampai 0,9 mg vitamin B per porsi. Pada makanan nabati, produk biji-bijian, kentang, pisang, dan kacang-kacangan, serta sereal yang diperkaya berkontribusi terhadap vitamin B. Lalu ada bentuk vitamin B dalam suplemen dan fortifikasi. Makanan umumnya adalah pyridoxin hidroklorida, bentuknya cair serta tablet dan kapsul. Ini ada pencernaan dan penyerapan vitamin B6. Yang pertama, agar vitamin B dapat diserap, vitamin yang terfosforilasi harus mengalami defosforilasi. Enzim alkalin fosfatase ditemukan di perbatasan sikat usus, dan fosfatase usus lainnya menghidrolisis fosfat dari vitamin terfosforilasi untuk menghasilkan pyridoxin, pyridoxal, atau pyridoxamin. Pada asupan fisiologis, pyridoxin bebas, pyridoxal, dan pyridoxamin diperkirakan diserap terutama di jejunum melalui difusi pasif. Penyerapan beberapa glukosida pyridoxin juga dapat terjadi melalui difusi pasif. Metabolisme vitamin terjadi di dalam sel usus, meskipun beberapa pyridoxin mungkin terfosforilasi. Kebanyakan pyridoxin, pyridoxal, dan pyridoxamin dilepaskan langsung ke darah portal. Penyerapan vitamin B secara keseluruhan adalah sekitar 75% dengan kisaran sekitar 61-92%. Lalu ada transportasi, penyerapan jaringan, dan penyimpanan vitamin B6. PLP dan PL adalah bentuk vitamin utama yang ditemukan dalam darah sistematik. PLP di dalam plasma berikatan dengan albumin, namun konsentrasi absolut yang terdapat pada plasma sangat kecil. Hati adalah organ utama yang memetabolisme vitamin B yang baru diserap. Bentuk vitamin yang tidak terfosforilasi difosforilasi oleh kinase menggunakan ATP dalam sitosol, hepatosit, dan organ lainnya. PNP dan PMP diubah oleh aksi oksidase yang bergantung pada FMN menjadi vitamer utama dan koenzim dari PLP. PLP dan PL dilepaskan dari hati ke dalam darah untuk diangkut ke jaringan ekstrahepatik. PLP dihidrolisis oleh fosfatat menjadi PL untuk pengambilan sel darah dari kinase intraseluler, kemudian mengubahnya menjadi PLP yang kemudian berikatan dengan hemoglobin untuk mencegah degradasi. Selanjutnya dibacakan oleh Dinda. Selanjutnya ada fungsi dan mekanisme aksi vitamin B6. Bentuk PLP vitamin B6 berfungsi sebagai koenzim untuk lebih dari 100 koenzim. Reaksi terlibat dalam metabolisme nutrisi asam amino, termasuk produksi beberapa neurotransmitter, metabolisme satu karbon dengan folat, yang dapat memengaruhi produksi asam nukleat, serta sintesis heme. Sphingolipid, kartinin yang mempengaruhi oksidasi asam lemak, dan glukosa dari katabolisme glikogen.
Ada juga peran non-koenzim vitamin B6, yaitu untuk mempengaruhi ekspresi gen. Ada 3 mekanisme aksi vitamin B6, yaitu yang pertama peran koenzim untuk metabolisme nutrisi dan produksi energi, yang kedua peran koenzim untuk ekskresi gen, dan yang ketiga penggunaan farmakologis terpilih atau peran lainnya. Yang pertama, peran koenzim untuk metabolisme nutrisi dan produksi energi. PLP menempel melalui ikatan basa shift gugus amino epsilon dari lisin yang ada di situs aktif enzim. PLP ditransfer ke gugus amino dari substrat asam amino menciptakan ikatan basa shift baru. Beberapa reaksi yang melibatkan asam amino yang dikatalisis oleh PLP yaitu ada transaminasi yang dapat dikatalis oleh PP, dehidrasi, eliminasi atau deaminasi, dekarboksilasi, transulfihidrasi, transelenasi, pembelahan, raseminasi, dan sintesis. Vitamin B6 berfungsi pada langkah awal katabolisme glikogen dan suatu reaksi yang penting di hati untuk produksi glukosa. Poin pertama yaitu ada transaminasi. Reaksi ini mentransfer gugus amino 2NH dari satu asam amino menjadi satu alfa kasab ketol. Reaksi ini untuk sintesis asam amino non-esensial dan untuk penggunaan kerangka karbon dan asam amino untuk energi dan produksi glukosa, seperti gluconeogenesis. Aminotransferase paling umum yang PLP atau PMP berfungsi sebagai koenzimnya yaitu ada aspartik aminotransferase atau glutamat oksaloasetat transaminase dan alanin aminotransferase atau glutamat pirufat transaminase. Lalu yang kedua ada dehidrasi, eliminasi atau deaminasi. Gugus ini berpartisipasi dalam reaksi di mana gugus amino dihilangkan dari senyawa seperti asam amino dan dilepaskan sebagai ion amonia atau amonium. Treonin dehidratase adalah salah satu enzim yang bergantung pada PLP yang terlibat dalam reaksi tersebut, khususnya untuk menghilangkan air dan gugus amino dari asam amino treonin. Reaksi ini juga menghasilkan substrat yang dapat dikatabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan energi. Lalu selanjutnya ada dekarboksilasi. Reaksi ini melibatkan penghilangan karboksi atau COO2 dari gugus asam amino atau senyawa lainnya. Produksi neurotransmitter untuk fungsi sistem saraf dan proses tubuh lainnya. Beberapa contoh dari beberapa reaksi dekarboksilasi yang umumnya meliputi sintesis terjadi pada metabolisme bakteri, namun terjadi juga pada manusia. Untuk contohnya yang pertama G-asam aminobutirat atau GABA dari asam amino glutamat, serotonin dari 5-hidroksitriptofan, histamin dari asam amino histidin, dopamin setelah dekarboksilasi dihidroksifenilanin yang dihasilkan dari asam amino tirosin. Lalu yang terakhir ada taurin, senyawa neuromodulator selama metabolisme sistein dalam reaksi yang bergantung pada vitamin B. Lalu yang keempat ada transulfihidrasi. PLP diperlukan untuk aktivitas dua enzim, yaitu sitanionin B sintase dan sitationin diase, mengkatalis reaksi pada jalur transsulfihidrasi. PLP menghasilkan katabolisme dan regulasi homeosistem serta menyediakan sintesis sistein, asam amino non-esensial yang diperlukan untuk produksi protein, antioksidan, glutathione, dan asam amino lainnya. Hidrogen sulfida yang berfungsi sebagai molekul pemberi sinyal dalam tubuh. Lalu ada transelenasi, yaitu selenometionin dapat diubah melalui jalur
transelenasi menjadi selenocysteine. Gel liase yang berbentuk pada PLP secara langsung memecah selenium dari selenometionin untuk menghasilkan selenida. Selenocysteine B liase juga bergantung pada PLP untuk menghasilkan selenid dari selenocysteine. Selenid diubah menjadi selenofosfat, zat yang penting dalam sintesis tubuh enzim yang bergantung pada selenium, yang dapat melayani berbagai peran antioksidan. Lalu ada pembelahan. Pembelahan dalam reaksi ini memerlukan PLP untuk menghilangkan gugus hidroksimetil dari serin. PLP merupakan koenzim transferase yang mentransfer gugus hidroksimetil serin ke tetrahidrofosfat untuk membentuk glisin dan koenzim lainnya. Reaksi ini juga penting dalam produksi asam nukleat. Ada raseminasi. PLP dibutuhkan oleh rasemase yang mengkatalis introversi asam D dan L-amino. Meskipun reaksi seperti ini lebih banyak terjadi pada bakteri dan terjadi pada manusia. Lalu ada reaksi sintesis lainnya. Piridoksin juga diperlukan sebagai koenzim dalam sintesis untuk PLP. Sintesis asam amino ALA yang digunakan untuk mensintesis porfobilinogen melalui rangkaian reaksi PBY diubah menjadi protoporfirin 9 dan membentuk heme. PLP berfungsi sebagai faktor untuk reaksi kondensasi lain yang diperlukan untuk sintesis sphingolipid yang mempunyai banyak peran dalam tubuh, termasuk produksi mielin untuk transmisi saraf. Dalam metabolisme asam lemak, enzim yang bergantung pada PLP adalah D6-desaturase. Sintesis niacin dari triptofan juga perlu PLP. Kinureninase yang diperlukan untuk konversi 3-dihidroksikinurenin memerlukan B6 atau PLP sebagai koenzimnya. Produksi asam nuklear melibatkan enzim serin hidroksimetil transferase yang bergantung pada vitamin B6 atau PLP-nya. Lalu yang terakhir ada degradasi glikogen. Glikogen dikatabolisme oleh glikogen fosforilase untuk membantu glukosa 1-PO. Vitamin B6 diperlukan untuk aktivitas glikogen fosforilase. Lebih khusus lagi untuk transfer transfosfat untuk menstabilkan senyawa dan memungkinkan ikatan kovalen fosfat untuk membentuk glukosa 1-PO. Lalu yang kedua ada peran koenzim untuk ekspresi gen. Vitamin memodulasi peningkatan hormon steroid serta peningkatan faktor transkripsi ke daerah pengatur pada DNA. Vitamin mempengaruhi sintesis albumin melalui interaksi dengan pengangkatan ligan DNA. Interaksi tersebut menekan transkripsi gen dan mengurangi produksi albumin mRNA. Lalu yang terakhir ada penggunaan farmakologis terpilih atau peran lainnya. Vitamin B dapat meningkatkan aktivitas sisa enzim dan mengurangi produksi asam oksalat yang terjadi akibat kelainan. Homocysteinuria disebabkan oleh mutasi pada gen cysteonin B sintase, yaitu enzim yang bergantung pada PLP. Dosis farmakologis vitamin B6 telah terbukti bermanfaat dalam pengobatan kesalahan metabolisme pembawa yang mempengaruhi protein dan enzim yang terlibat dalam metabolisme vitamin. Selanjutnya dibacakan oleh Nurhaliza. Lalu ada metabolisme dan ekskresi. Vitamin B6 diekskresikan terutama melalui urin dan sangat sedikit yang diekskresikan melalui feses. Mengkonsumsi B6 berlebih dapat menyebabkan ekskresi piridoksin utuh dan asam 5-piridoksikurin.
dan menurunkan ekskresi asam 4-piridoksikurin. Lalu ada tunjangan diet yang direkomendasikan. RDA vitamin B6 untuk pria dewasa usia 19-50 tahun adalah 1,3 mg per hari dari kebutuhannya 1,1 mg. Dan untuk pria usia 51 tahun ke atas 1,7 mg per hari. Untuk wanita dewasa usia 19-50 tahun, RDA untuk vitamin B juga 1,3 mg per hari. Dan untuk wanita usia 51 tahun ke atas adalah 1,5 mg per hari. Pada kehamilan dan menyusui, rekomendasi asupan vitamin meningkat masing-masing menjadi 1,9 mg dan 2,0 mg. Rekomendasi sebagian besar didasarkan pada pemeliharaan konsentrasi vitamin plasma yang memadai. Beberapa orang berpendapat bahwa rekomendasi tersebut perlu ditingkatkan. Sampul depan bagian dalam buku Advance ini merekomendasikan tambahan mengenai vitamin B untuk kelompok umur lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Retno. Selanjutnya ada defisiensi vitamin B6. Tanda dan gejala kekurangan vitamin B6 dapat terjadi hanya dalam 2-3 minggu setelah asupan vitamin B6 tidak mencukupi, termasuk dermatitis seboroik, ruam pada wajah, leher, dan bahu. Kekurangan vitamin B6 juga mempengaruhi sistem saraf pusat dan perifer, masalah neurologis termasuk depresi, kebingungan, neuropati perifer, dan kejang-kejang terutama pada bayi. Kekurangan vitamin B6 biasanya diobati dengan suplemen vitamin oral setiap hari dalam jumlah 2,5-25 mg atau hingga sekitar 100 mg jika diperlukan selama beberapa minggu. Kelompok yang paling beresiko mengalami kekurangan vitamin B6 adalah orang lanjut usia yang mungkin memiliki asupan vitamin yang buruk serta orang-orang yang mengonsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan. Selanjutnya ada toksisitas dari vitamin B6. Penggunaan piridoksin yang berlebihan seperti 200 mg per hari untuk jangka waktu yang lama dapat menyebabkan neuropati sensorik dan perifer serta masalah pergerakan. Beberapa tanda dan gejalanya antara lain gaya berjalan tidak stabil, parestesia, dan gangguan refleks tendon. Asupan lebih dari 2 gram per hari tidak hanya menyebabkan parestesia pada kaki dan tangan, tetapi juga gangguan kontrol motorik atau ataksia atau gangguan kontrol otot atau ketidakmampuan mengontrol gerakan tubuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ramsi. Selanjutnya yaitu ada penilaian nutrisi vitamin B6. Konsentrasi piridoksal fosfat atau PLP plasma dianggap sebagai indikator terbaik penyimpanan vitamin B6 di jaringan. Dengan konsentrasi PLP kurang dari 5 mg per liter, menunjukkan kekurangan vitamin dan konsentrasi 5-7 mg per liter menunjukkan status marginal. Mengukur aktivitas transaminase sebelum dan sesudah penambahan vitamin B6 merupakan teknik tambahan untuk menentukan nutrisi vitamin B6, terutama status vitamin jangka panjang. Namun, karena berbagai keterbatasan tes ini lebih baik digunakan sebagai tambahan terhadap tes lainnya. Indeks transaminase eritrosit memeriksa aktivitas transaminase glutamat oksaloasetat atau yang disingkat GOT atau AST dan glutamat pirofat transaminase yang disingkat GPT atau ALT setelah penambahan vitamin B6. Status kekurangan vitamin B ditunjukkan oleh aktivitas GOT atau AST sebesar lebih dari 1,85 setelah penambahan vitamin dan aktivitas GPT atau ALT sebesar lebih dari 1,25 setelah penambahan vitamin. Terakhir, kesimpulan. Jadi, semua vitamin B6 ditemukan dalam makanan. Agar vitamin B6 dapat diserap, vitamin yang terfosforilasi harus mengalami desfosforilasi. Vitamin diekskresikan terutama melalui urin, dan sangat sedikit yang diekskresikan melalui feses. Kelompok yang paling beresiko mengalami kekurangan vitamin B6 adalah orang lanjut usia serta orang-orang yang mengonsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan.
Vitamin ini cukup stabil saat dimasak, namun sebagian besar vitamin yang semula ada dalam makanan dapat hilang jika terkena panas tinggi dalam waktu lama. Berikut referensi yang kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.